Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dibimbing oleh guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh jamaah yang hadir. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kau dan aku adalah satu dalam cinta kepada Allah. Yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Saya bukan orang yang soleh. Kalian juga mungkin ada yang soleh, ada yang solet, gitu ya. Ada yang soleh, ada yang sulit. Soleh tapi sulit gitu. Namanya soleh, tapi ibadahnya sulit. Tapi kita bersyukur kepada Allah dengan sebab kuasa Allah kita diberikan hidayah yang sangat luar biasa. Apa hidayah itu? Kita diberikan kesenangan, kecintaan satu terhadap ulama. Dua, cinta kepada walinya Allah, wa bil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani. Ini hidayah yang luar biasa. Yang tadinya orang tidak mengenal sholat, karena diberi cinta kepada kiai, akhirnya sering mendengarkan kiai bicara, akhirnya masuk dan diamalkan. Ini hidayah. Jangan dikira dekat dengan ulama itu bukan hidayah. Jangan dikira dekat dengan kiai itu bukan hidayah. Anda harus bersyukur. Kalau seumanya kamu ngundang kiai, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Harus ada sound system, betul? Ada panggung, ada konsumsi yang disediakan. Itu baru satu kiai, belum harus ada transport. Jangan sampai kiai itu dibikin sengsara, dosa besar tahu. Belum transport. Tapi dengan kuasa Allah, di tempat ini kumpul kiai-kiai. Betul? Yang ceramah barusan, beliau adalah ketua MUI, ada di Tangsel. Yang namanya ketua MUI itu jangan diragukan lagi, ya, masalah ilmu agamanya. Ada beliau Kiai Mahmuri, beliau adalah ketua di Muhtasar Penasehat NU, beliau juga Dewan Suro PKB. Ini luar biasa. Ada Kiai Sarif Hidayatullah, walaupun nyanyinya begadang, soal kitab jangan diragukan beliau. Ada Kiai Nasrullah, ini keluaran Jawa Timur, jebolan Kiai As'ad itu. Jangan dianggap remeh di sini dia. Ada Kiai Hadi, dulu mondok di mana Kiai Hadi? Wah, keluaran Jombang. Banyak sekali. Ini ada Kiai Nanang dari mana Kiai Nanang? Beliau di belakang. Saya kata Kiai, sini Kiai, maju aja Kiai. Beliau istiqomah, sini aja Kiai. Beliau istiqomah dari Cianjur. Beliau tuh punya pesantren besar, pesantrennya. Biar kalian tahu gitu loh. Tadi anggapnya abal-abal di sini nih. Bukan Kiai abal-abal, ya. Bukan tukang parkir dipakein igil, pakaian gamis, takbir. Bukan begitu. Bukan abal-abal.
Di sini itu Kenana ada Ki Hambali. Kalau kita bagus sudah saya sebut keluaran baru Batul Qadiri itu. Ngajinya ditempelin doang sama saya. Ki Hambali, jebolan mana Ki Hambali? Nah, itu juga ada Kiai siapa? Mertuanya Kiang, nih Kiang, oh jangan ditanya, kita tuh diputar balik, bisa Kiang itu. Ya, mertuanya Kiai, abahnya Kiai, pondoknya ada. Jangan dikira nggak punya pesantren. Kiai Hambali juga punya pesantren, Imam Madakir. Kiai Hadi punya pesantren. Mertuanya beliau, Kiai Koyubi, masih di Cibitung saya itu. Ya, pesantrennya besar. Kiai Koyubi punya pesantren. Jadi bersyukur kepada Allah, tidak perlu sampean yang datang, tapi dikirim oleh Allah yang membawa barokah dari Allah. Belum yang ada, yang di Lampung, yang di mana, betul apa enggak? Tapi Anda boleh lihat, tidak pernah menunjukkan keakuannya. Semua bicara pun datar, tapi air tenang menghanyutkan, air beriak, air apa? Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Jangan mudah terarik dengan yang banyak ngomong sok pinter, belum tentu dia dalam. Tapi jangan memandang sebelah mata kepada mereka yang seakan-akan oh kayak gue. Betul? Betul? Yang jelas imam-imam manakib kiai yang di sini bukan kiai karbitan. Tahu kiai karbitan? Ada Kiai Asep dari Warung Doyong. Nah, ini beliau. Ada rois kita Kiai Adik Fatailah. Kitab itu harus dibuka itu. Ya. Ada Kiai Nanang, biar juga pantun. Kita punya kiai yang berpantun dua lagi. Itu semua yang mohon maaf lah ya. Kalau ibaratnya ini yang mengiyakan, menyetujui, mendukung bahwa pengajian ini adalah hak, satu kebenaran, bukan satu kesesatan. Kalau saya nggak usah disebut keluaran mana, yang jelas saya keluaran dari mak. Saya keluar dari mak saya itu, ya. Paham ya jamaah? Ini Kiai Abdul Rahman, beliau walaupun sudah sepuh, istiqomah, beliau juga keluaran pesantren. Ya. Keluaran pesantren dan punya pondok pesantren. Yang namanya kiai itu pasti pernah jadi santri. Itu kiai. Makanya sering Abah bilang, jangan terkecoh dengan penampilan. Betul? Sekarang tukang ojek, mohon maaf ya, tukang parkir dikasih digil pakai gamis, wah, apalagi hidungnya mancung. Alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum. Udah, bisa. Betul lah. Ahlan. Fadl. Subhanallah. Assalamualaikum. Aduh, bisa. Di daerah saya itu ada namanya Kampung Arab, itu ada di sini. Jadi jangan mudah terkecoh. Lihat dulu, jangan melihat siapa yang berbicara. Lihatlah isi pembicaraannya. Kalau membangun keimanan, membangun kecintaan, membangun akhlakul karimah, hatta mukanya muka preman, tapi hatinya hati mukmin, ikutin itu. Betul? Betul? Kalau mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ketakwaan, mengajak kepada kedekatan kepada Allah, mengajak kepada cinta kasih terhadap sesamanya, menyebarkan kedamaian, menyebarkan nilai-nilai persatuan di antara sesama umat Islam.
Sebab itu perintah, wahtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Walaupun muka sudah muka Timur Tengah, kalau ngajak perpecahan jangan kau ikutin itu. Walaupun muka-muka Betawi, muka Sunda, muka Jawa, Makassar, Bugis, muka Papua, muka Madura, kalau mengajak kerukunan, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak amal wa taqwa, ikuti, jangan lihat mukanya. Sini. Kita di sini juga punya dua Kiai Sarif. Dua Kiai Sarif. Mana ada sampai punya dua itu? Betul? Ini fakta, wahai saudaraku. Betul. Maka berhati-hatilah kita. Betul bangga? Karena ketika orang mulai haus tentang agama, ketika orang mulai diberi cinta kepada ulama, ya, terkadang jangan asal apa yang diberikan kamu telan mentah-mentah. Kalau sekiranya yang disampaikan itu racun, mohon maaf ya, yang menyuguhkan itu cantik jelita, tapi racun, kamu minum mati kamu. Walaupun yang menyuguhkan itu sudah pendek, hitam, bulat, kena senggol sedikit ngebul. Tapi kalau yang disuguhkan madu, minum itu obat bagi kamu. Apa yang Abah sampaikan, wujud dan bentuk kecintaan orang tua terhadap anak. Abah bilang, kamu boleh berhenti ikut saya. Kalau kalian sudah gak cocok dengan Abah, tinggalkan Abah. Betul? Kamu boleh mencari guru lain, mencari kiai lain yang mana saja. Wallahi saya ridho, tapi jangan pernah kamu mencari Tuhan lain. Kalau kamu sudah gak cocok dengan Abah, jangan dipaksa. Itu hanya akan membuat beban hidup kalian. Begitu juga dengan amaliyah zikir manaqib ini. Kalau kalian sudah merasa gak nyaman, kalian merasa gak cocok, ragu, khawatir, tinggalkan, cari amaliyah lain. Yang penting jangan pernah kamu cari agama lain. Karena saya tidak mencari pengaruh, saya tidak mencari keramat. Yang saya cari bersama kalian adalah ridho dan cintanya Allah. Ada lagi Kiai siapa yang dari coba maju Pak Yai, yang dari Indramayu. Pak Yai mana? Pak Yai Indramayu. Lah, beliau ini sudah punya pesantren besar, 11 hektar. Lokasinya 11 hektar. Engkau Yai, terpilih Yai. Dia menyatakan diri pingin mondok di sini, nyantri dulu di sini. Ayo udah Kiai, udah lama-lama seminggu saja nyantri di sini. Ye, buat terpilih kau Yai, ye, monggo. Nah, ini beliau usia sudah 70. Tapi manggil saya masih Abah. Loh, Tuhan siapa ya? Saya masih dipanggil Abah. Makanya yang Imam udah sama Abah deh. Karena masih belum tua banget. Paham maksud apa? Ini adalah hidayah yang luar biasa yang patut kalian renungkan. Bahkan beliau pondoknya siap dijadikan Albert dari center untuk di Indramayu. Jadi nanti Pak Yai 2021 saya akan ke sana. Nanti adakan acara pembukaan di sana. Saya wajibkan datang semua jamaah. Beliau berkorban, punya mobil 4 dihabisin, sawah dihabisin hanya untuk membangun untuk pondok pesantren anak yatim. Luar biasa. Beliau masih mau ngaji sama saya, masih mau mondok, mau ngabdi ke saya. Yai, sampean jangan mengabdi kepada saya, tapi bersama saya yuk mengabdi kepada Allah.
Betul apa tidak? Betul apa tidak? Untung apa tidak? Untung apa tidak kalian? Coba kalau sampai yang saya sebut nih, masih banyak lagi yang nggak disebut sama saya. Hah? Kalau nanti kalian datengin semua, berapa biaya yang harus kalian keluarkan? Hah? Tapi bersyukur. Kadang sampai nggak pakai modal, numpang doang sudah dapat barokahnya ulama-ulama di sini. Untung apa tidak? Oleh karenanya, apapun kenyataan hidup itu adalah ketentuan dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah sudah menakdirkan. Ketika orang mencapai, diberikan satu nikmat lebih, terkadang ada saja orang yang iri kepada kita. Jangankan kalian, jangankan orang luar, saya sendiri ada juga dulu yang iri. Betul apa enggak? Maaf ya. Ada juga yang iri. Tapi kalau enggak digitukan, kita tidak bisa mawas diri. Betul? Supaya kita ini bisa mawas diri. Kamu tahu iblis keluar dari surga, diusir dari surga, dikeluarkan karena apa? Karena apa? Karena iri. Karena iri. Adam baru dibikin dari tanah lagi. Dulu saya dibikin sama Allah, nggak ada malaikat diperintahkan sujud sama saya. Nah, itu kan iri rasanya. Makanya penyakit iri itu jangan dipelihara. Betul? Jangan dipelihara. Penyakit iri jangan dipelihara, pelinya boleh dipelihara. Hidup Jawa lagi. Dan saya juga bersyukur, alhamdulillah, kiai-kiai NU sekarang semuanya sudah merapat. Betul apa enggak? Menyatu dengan Al-Baghdadi yang dulu sempat Al-Baghdadi pandang sebelah mata. Kenapa? Ya karena hasutan iri itu tadi. Kadang iri satu orang bisa merusak satu kelompok. Betul. Tapi alhamdulillah, kebenaran tetap akan menjadi kebenaran. Seperti yang Abah pernah bilang kepada kalian, tetaplah kalian berbuat baik, sekalipun kalian tidak pernah dipandang baik. Betul? Tetaplah kalian istiqomah, sekalipun kalian itu disalahkan. Tetaplah kalian ibadah, walaupun kalian tetap tidak disukai. Biarkanlah apa yang kalian lakukan itu nanti akan memberikan jawaban. Orang kalau sudah berbuat salah, terkadang sulit untuk dipercaya. Betul? Betul apa betul? Tapi kalian jangan kecil hati. Orang boleh tidak percaya kepada saya, keluarga boleh tidak percaya kepada saya karena saya berbuat salah. Tapi tetaplah kamu berbuat baik, tetaplah kamu berbuat jujur. Jangan lagi melakukan kesalahan itu. Biarlah niat baik kamu dan perbuatan kamu nanti yang akan memberikan jawaban kepada mereka. Jamaah, orang kalau kaya ngomong dipercaya. Betul? Betul? Tapi kalau orang melarat kadang ngomong susah didengar orang. Kalau orang melarat ngomong, jujur itu nggak dipercaya. Contoh, seumpamanya, ini sebuah contoh kecil aja. Kalau dulu saya ngomong, ini cincin saya ini berlian, harganya 50 juta. Sombong itu. Rumahnya saja mau ambruk pakai cincin 50 juta. Betul? Percaya apa enggak? Orang susah, bin melarat, bin miskin, bin sengsara, bin tak jelas, gak akan pernah dipercaya. Betul?
Padahal dia jujur sejujur-jujurnya. Dikasih orang kaya, dikasih nilainya 50 juta. Orang nggak percaya. Tapi giliran yang kaya bicara, bupati ngomong, betul apa enggak? Yang kaya ngomong, cincin saya ini 50 juta. Padahal imitasi, beli cuma 250.000. Orang percaya, maka tidak sedikit orang tertipu oleh orang yang kaya. Tidak sedikit orang ditipu oleh orang yang punya pangkat dan kedudukan. Karena kalau orang miskin tidak bisa tipu, yakin tidak bisa. Makanya jangan pernah menghina orang miskin. Orang miskin tidak pernah nipu. Orang miskin cinta miliaran, loh jangan mau miliaran lah. Mau nggak kerjasama? Saya punya bisnis tambang emas. Kebetulan saya punya teman dari Amerika yang ngomong miskin. Begitu ngomong, yang layani stres itu. Betul? Tapi ketika orang yang kaya ngomong, sudah, karena saya ingin membantu saudara. Memang tugas ini untuk merekrut orang-orang yang miskin supaya memberikan perubahan kehidupan. Ini ada dana amanah. Hanya suruh ngumpulin duit masing-masing. Ada yang jual ento, jual air, ya, sampai pintu rumahnya pun dijual separuh. Karena yang ngomong orang kaya. Ya apa tidak? Yang ngomong kiai percaya. Ujung-ujungnya tertipu. Ada nggak orang miskin bisa nipu? Menang kau yang miskin. Makanya jangan pernah meremehkan orang miskin. Yang bisa menipu miliaran orang kaya atau orang miskin? Yang bisa korupsi miliaran orang kaya atau orang miskin? Maksudnya itu pejabat apa orang melarat? Pejabat. Orang melarat tidak bisa korupsi, pejabat bisa. Orang miskin tidak bisa memprovokasi. Orang miskin kok memprovokasi, dia sendiri terprovokasi malah memprovokasi. Yang bisa memprovokasi itu orang yang punya pengaruh. Orang yang tidak punya pengaruh tidak bisa memprovokasi orang. Yang bisa memprovokasi orang adalah orang yang punya pengaruh. Maka hati-hati dengan pengaruh yang Allah berikan. Karena sesungguhnya pemberian itu akan menghancurkan kalau kamu salah menggunakan pemberian dari Allah itu. Pemberian itu menghancurkan. Orang dikasih pengaruh malah untuk menghujat orang, untuk menjelekkan orang, untuk menghasut orang, untuk memprovokasi orang, untuk memecah belah umat. Ini bencana. Menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan pola pikir orang lain, juga menghancurkan dirinya sendiri. Tinggal tunggu saatnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu fi amri. Tunggu saatnya, kata Allah, akan kuhinakan orang yang selalu menghinakan orang. Orang yang tidak lagi berjihad di jalan Allah, cuma dijadikan kedok jihad di jalan Allah, padahal tujuannya adalah untuk urusan dunia. Setuju? Maka bersyukur jamaah mananya. Bersyukur? Abah tuh gak punya apa-apa. Siapa bilang rumah abah gede? Abah gak punya rumah. Itu rumahnya Umi-Umi. Bener. Rumahnya Umi Atun, Umi Wati, Umi Yulis, Umi Ipa, Umi Eros, Umi yang belum jelas. Abah gak punya rumah. Ada satu rumah itu khusus buat tamu. Siapapun nginep di situ. Tempatnya juga bagus. Kamar mandi di dalam, ada shower juga di dalam. Tempat tidurnya juga dari ukiran. Tapi saya belum pernah tidur di situ. Demi Allah, belum pernah saya tidur di situ. Nginep di situ belum pernah. Malah yang sering nginep itu Haji Zainuri, sekeluarga di situ. Ada Kenas, Pak Bambang, Profesor, banyak pokoknya yang di situ. Apa belum pernah? Begitu
begitu apa sudah ngobrol, sudah mau subuh, kadang ngomong sama Kenas, Kenas saya pulang dulu ya. Kenas ketawa, kenapa ketawa? Ini rumah apa? Bukan, kamu yang nempatin. Nggak punya rumah saya. Ini tempat santri semua. Betul? Mobil pun apa nggak punya? Wallahi nggak punya mobil. Loh, itu mobil apa? Bukan punya apa? Punya mobil. Apa kalau mau kemana tuh pinjem? Dek, nyelek mobilnya ya, coba. Mi, pinjem mobilnya ya sudah. Bensinnya diisi nggak, coba. Nggak punya mobil saya. Makanya saya nggak pernah ngurusin mobil. Nggak pernah bayar pajak mobil. Saya nggak punya mobil. Tapi saya punya kalian. Saya punya cinta. Bener. Ini milik siapa? Saya mau tanya. Enggak ada di tempat siapa? Saya mau tanya. Lah, bukan tempat saya kan? Tempat siapa ini? Tempat saya ini. Maka mundur. Jangan, itu tempat apa? Yang sana nggak apa-apa di tempat kita. Dan saya cuma dikasih segini. Apa saya ini? Ya. Ayo kalau nggak percaya, misalnya siapa mau duduk di sini boleh nggak? Apa katanya? Jangan tempat apa ini. Kalau di sana boleh, yang bebas, yang mau lebih bebas. Loh, pikir deh, saya cuma dikasih segini. Apa saya ini? Sekali masak nggak tahu berapa kilo sekali masak. Ya, buat santri. Tapi saya makannya cuma sepiring. Padahal masak itu banyak di kantin. Tapi saya makan tuh sehari cuma 2 kali sepiring. Loh, sini nanya Bang. Ya nggak tahu siapa aja yang makan. Renungkan baik-baik. Kalau ada orang ngomong ke judi itu pecinta harta katanya. Oh bukan, pecinta dunia bukan. Dunia yang mencintai saya, bukan saya mencintai dunia. Salah, orang pikir mereka salah. Kalau saya mencintai dunia salah. Kalau saya mencintai dunia tak lulus tak sayang saya. Dia ngomong begitu punya motor cuma 1. Apa kejudi? Pecinta dunia, coba aja lihat tempatnya. Rumahnya aja lihat, pecinta dunia itu. Oh iya. Dia punya motor dimandiin, habis dimandiin dilap, dipandang-pandang, dimasukin, masih dikasih gembok, rusak dia bawa bengkel, dia dandani. Nah, pertanyaan, saya nggak pernah ngurus mobil, saya nggak pernah ngurus rumah, saya nggak pernah ngurus apa-apa. Mau kemana? Mobil pakai, dek pinjam mobilnya, siap sudah. Nah, tapi yang katanya nggak cinta dunia, motornya dipinjam orang. 1 hari diteleponin terus. Betul? Jadi salah. Bukan saya yang mencintai dunia, tapi dunia itu yang mencintai saya. Betul apa enggak? Bukan saya nyari istri yang nyari saya. Gak percaya. Kalau saya nggak ada dicariin sama bibinya. Abang kemana? Biasanya ngelongok kok nggak ngelongok kan gitu. Setuju jamaah ya? Apakah sudah ngomong? Wallahi wa nabi jamaah. Kan gitu. Kalian jadi saksi. Ya Allah, kalau keramat yang jadi tujuan saya, cabutlah ya Allah. Saya tidak butuh. Kan gitu. Berapa kali saya bicara begini? Hah? Cabutlah ya Allah. Saya tidak butuh. Kalau kaya yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabutlah ya Allah, miskinkan saya ya Allah, asal jangan anak saya dimiskinkan. Betul? Miskinkan saya ya Allah, betul tak gitu? Berapa kali saya bicara begitu? Ya Allah, saya tidak penasaran anak saya, tidak ngomong begitu saya, betul bangga? Cuma gitu ya Allah, kalau keramat, pengaruh yang menjadi tujuan saya, cabutlah ya Allah, saya tidak butuh. Wallahi wa nabi, sumpah saya. Kalau kaya yang menjadi tujuan saya ya Allah, cabutlah, miskinkan saya ya Allah, saya tidak butuh. Tapi kalau Engkau yang menjadi tujuan saya ya Allah, datangkan semua itu ya Allah, agar saya bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya kuasamu, bahwa Engkau itu kuasa untuk menjadikan apa yang Engkau kehendaki.
Betul? Makanya saya berharap imam-imam manakib, kiai-kiai ini juga kaya, jamaah kaya. Apa salah kalau saya mintakan kepada Allah? Ya Allah, saya ingin melihat jamaah manakib sukses. Saya ingin melihat jamaah manakib diangkat derajatnya, ya Allah. Apa saya salah? Supaya apa? Kamu orang yang punya iman dipercaya ngomong. Kadang kamu sendiri miskin, utang banyak, ngajak ke temannya, yuk ikut ngaji lo. Oh, kamu ajak ngaji tadi kan lunas. Nah, betul? Coba kamu ada perubahan, ya, kehidupan kamu ada perubahan. Yang tadinya rumah mau ambruk, kamu bisa bangun rumah, usahanya lancar, bisa punya mobil, punya motor, agak bagus saja. Baru tetanggamu nanya, kok saya pandang-pandang hidup kamu kok tentrem gitu, keluarga ekonominya tak bagus. Apa ya? Enggak, saya cuma istiqomah ngaji ke apa? Di mana itu? Betul enggak? Betul apa betul? Ini fakta. Ini fakta. Inilah manusia. Manusia itu selalu condong ketika orang lain berhasil, dia ingin untuk mengikutinya. Tapi ketika belum ditunjukkan keberhasilan, kadang dia hanya menjadikan bahan hinaan dan cacian. Tapi jangan kecil hati, wahai jamaah. Ini berlang apa? Terjadi kepada diri Abah. Dulu Abah, jangankan orang lain, saudara sendiri menghina Abah. Abah pakai bakia, apa cakan merono yang kiai, tak mau kiai, apa saya datang TV gitu. Ngerti maksudnya? Ini bahasa Jerman. Saya kalau siangan pakai bakia, jadi kalau sholat itu, ya pokoknya tiang malam lah pakai bakia saya. Kan bakia itu identik dengan pakaiannya santri atau kiai dulu. Kalau di Jawa Timur, benar nggak gitu? Bakia yang dari kayu itu. Gini, wah pakai bakia melulu, kayak kiai. Iya, kalau kiai duit datang sendiri. Kalau kamu pakai bakia melulu, mau makan bakia kalau nggak kerja, nah itu. Padahal saya pakai bakia saking cintanya saya ke kiai. Saking cintanya ingin niru lampanya kiai, yang dipakai kiai. Salah, selalu salah. Tapi setelah Allah berikan Abah seperti ini, apa yang terjadi? Mau pakai apa kek, nggak ada yang ngerasani saya. Oh. Makanya saya menarik kesimpulan, kalau ingin menaklukkan orang dunia, taklukkan dengan harta. Kalau kamu ingin menaklukkan dunia, taklukkan dunia itu dengan iman dan takwa kamu kepada Allah. Paham maksudnya saya? Kalau omonganmu ingin dipercaya, ya, tunjuk kamu ingin diikuti. Pak, coba tuh ukurkan tanah tuh ada berapa? Yang ngomong orang kaya. Diukur nggak sama sampean? Pak, ini tanah siapa Pak? Yang mau dijual? Coba kamu ukur Pak, berapa itu Pak? Mobil mewah. Nanti saya minta tolong sama Pak ukurkan dulu Pak, betul nggak luasnya sekian? Diukur nggak sama sampean? Ada yang datang tuh pakai Mercy, pakai jas, pakai dasi, pegang koper, padahal ular isinya. Tukang jamu deh itu. Betul? Betul apa tidak? Diukur. Coba yang nyuruh tetangga kamu, coba ukur itu. Memang siapa? Tanah siapa main ukur? Setuju jamaah? Salahkah kalau saya mendoakan kalian sukses? Salahkah kalau saya nangis minta kepada Allah agar derajat kalian diangkat? Salahkah jika saya mau mendoakan orang tua saya sebagaimana orang tua saya mendoakan saya? Lalu saya mau mendoakan orang tua saya untuk mendoakan kalian? Apa saya salah? Hidup jamaah manakib luar biasa, luar biasa. Ini yang terpenting. Tapi ingat, kalian datang ke sini tidak ada yang niatan cari kaya. Betul? Betul? Tapi datanglah, mendekatlah kamu kepada Allah. Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik langit bumi seisinya? Datang dan temuilah pemilik itu. Maka yang dimiliki akan datang mencari kalian. Dikala itulah, wahai saudaraku, saya membuat satu kalimat.
Ketika saya serba salah, dihina, dicaci, saya punya pacar. Kemudian pacar saya itu orang berada, punya motor. Hanya saya nganterin pacar saya nggak bisa naik motor. Diledek sama adik saya itu. Kan ngajak, ayo mas anterin saya. Saya alasan, capek aku dek sebenarnya. Anda bukan alasan tuh mbak, nggak bisa naik motor itu panas saya. Ngomong aja mas, dia kayak numpak motor mas Ben, aku aja nyetir deh. Yuk cuma motor mas lagi, saya yuk ditaruhin sama saya. Sambil nonton itu ke jalan itu saya mikir, gimana jalan-jalan? Motornya Astria waktu itu. Nah pacar saya itu tinggi, putih, tapi bukan kambing ya. Jadi pakai rok, kan masih pulang sekolah, pakai rok sampai ke dekul. Ini saya cerita karena nggak ada Umi ya. Walaupun sudah dengar nggak apa-apa, yang ada luar sana sudah expired cerita ini sudah. Ya. Lalu saya sambil melihat orang yang motor itu mengingat-ingat saya, sudah naik tak starter sudah. Astria, Honda Astria. Wes mas, ayo deh. Langsung saya gas itu, masuk gigi satu gas, muai terbang gitu. Pacar saya geletak, saya nyungsep di parit sawah gitu ya. Gak ada satupun yang nolongin. Padahal banyak yang mandi di situ, yang duduk-duduk di pinggir sungai itu mau mandi sore. Tumpes biarin gaya sih gitu. Ya Allah. Akhirnya kata jadi waduh, miring-miring ini anunya motor ini sudah. Baik, ini cerita nyata. Akhirnya setelah itu saya pulang. Saya disidang sama paman-paman saya. Mangkana, jadi orang di akacak. Cerita akacak, bungkul akacak menurut deh. Yang kan jadi orang itu bercermin. Saya sudah bercermin terus. Saya mau sekolah bercermin, mau ngaji bercermin, mau sholat saya bercermin. Ini kalau dikasih tahu, maksudnya bukan itu. Bercermin kamu itu siapa? Pokoknya salah terus. Nah, disitulah wahai saudara, awal abad itu gila kepada togen. Betul Pak Yai. Saya gila sama togen. Makanya ketika dulu saya dipanggil ke togen tuh, ya Allah, mau marah gimana? Memang saya dulu saya. Jadi saya tuh sampai datang ke dukun-dukun Yai untuk mendapatkan togen waktu namanya SDSP. Baru saya cerita, mau saya lanjut? Ya. Makanya walaupun niatnya jelek, tapi yang didatengin baik, kamu akan jadi baik. Udah. Setelah itu jamaah, saya lanjut ya. Nah, setelah itu saya dikasih amalan, suruh baca kulhu. Kulhu itu katakan Allah. Kamu sebut di hatinya berapa nomor? Kulhu berapa nomor? Kulhu berapa nomor? Jadi katakan Allah berapa nomor? Allah sudah nunjukin nomor ke sama saya. Karena yang kasih di pintar lah. Ya, cuma ngedumunin. Pintar itu keluaran pesantren. Kalau di kampung saya namanya pintar. Tak amalin sama saya. Cara ngamalinnya di dalam sumur. Bener itu. Saya amalin dalam sumur. Jadi cuma kelihatan kepala doang. Nah, di kampung itu sumur-sumur timbaan itu. Kalau sudah jam 4:30, biasanya ibu-ibu itu pasti sudah masak kalau di kampung. Dulu kan menanak nasi bukan pakai rice cooker ya, apa rice cooker namanya? Magicom, betul apa enggak? Nah, begitu mau ngalu timbang, waduh, ini kalau sampai ketahuan diurekin maling, habis saya di dalam sumur. Jadi saya minggir gitu. Jadi timbanya kita tekenin sedikit sama saya. Nah, akhirnya singkat cerita, saya laporan kepada yang memberi adik saya itu. Betul gue tak sanggup, saya tidak sanggup. Ya udah kalau kamu tidak sanggup di dalam sumur, sanggup nggak kalau di kebun? Oh sanggup. Cuma syaratnya tidak boleh digaruk. Jadi silanya tuh begini. Bayangin sila begini. Makanya kalau sila saya udah hafal. Dulu sila begini itu mau semalaman saya kuat, tapi minta nomor. Ya, tidak boleh bergerak. Ya, dari habis isya
Selesai azan isya itu, sampai ke subuh baru selesai. Tapi kalau digigit nyamuk pun jangan sampai digaruk. Saya tanya, kalau bapak nyamuk boleh? Oh, tidak boleh. Boleh ngetarakan obat nyamuk itu. Ya, tidak boleh bawa obat nyamuk, Pak ya. Saya wiritan itu ya. Nggak kuat saya. Kayak mau digotong sama nyamuk. Ya mau nggak, wah batal saya udah pulang saya. Jadi ngasih tahu lah kepada yang memberi. Nggak kuat dengan nyamuknya, udah gini aja. Kamu boleh garuk-garuk berapa tapi berani nggak kalau di kuburan? Oh berani. Apa? Saya hidup masa takut ke yang mati, gitu saya. Sudah. Akhirnya saya di kuburan. Nyari kuburan yang jauh dari kampung. Ada di tempat saya itu di tengah sawah, di bukit. Jadi jauh dari kampung. Nah disitulah saya mulai wiritan malam pertama. Malam pertama masih agak deg-degan saya. Tadi bulu rusak gitu saya mas. Gak apa-apa kan perkenalan kok ya, melatih diri saya. Malam kedua, malam ketiga itu sudah mulai biasa malam kedua saya. Malam ketiga itu ada suara angin kenceng, ada suara orang ketawa. Wah batin saya pikiran itu paling orang yang lagi ngainin sawah, canda-canda sudah biasa itu. Jauh gitu. Saya abaikan. Semakin lama kok semakin dekat. Semakin lama kok semakin kamu lihat pasti. Kok semakin ada di atas saya. Itu ada pohon kemuning. Itu ada pohon itu kuburan sudah kuburan yang lama, ada pohon kemuning. Saya di situ wiritannya. Si wiritan di situ. Tirakat. Ya, enggak apa-apa saya cerita ya. Biar sampai enggak kecil hati ya. Bagaimana silsilahnya saya sampai ketemu dengan guru mursyid ya yang menunjukkan saya kepada Allah. Akhirnya tambah dekat. Ini bukan orang ini. Berhenti saya baca kulhu, saya baca surat ayat ayat kursi saya. Allah benar-benar. Tambah ketawa yang ketemu saya bacanya takut. Jadi gak tenang saya pikir kalau saya lari percuma ya jauh dari kampung teriak gak ada orang dengar ya, saya baca ayat kursi tambah ketawa hanya diem saya pikir saya jaring setan elemen setan jadi setan itu gak takut ya saya kan sudah jadi setan baca ayat kursi kan gitu ya akhirnya saya pikir kalau saya lari percuma saya. Sudahlah, bismillah saja sudah. Abumpeng gitu. Artinya tuh kaget, berantem gitu. Akhirnya saya bangun kayak langsung gini saya kayak. Pada setan. Tahu aku nama aja, engkau setan gitu dia. Malah aku ada nomor berapa sih dia? Gitu saya. Tahu aja, kau nyari apa? Kau nyari nomor gitu. Pakai Madura saya. Ternyata yang jadi setan kebetulan mungkin orang Madura juga ya. Tahu nggak artinya apa? Saya bilang gini, langsung saya bangun, berani saya. Sama setannya. Nggak usah nakut-nakutin saya. Kamu tahu nggak? Sekarang saya juga setan sama kayak kamu. Makanya saya di sini nyari nomor saya. Makanya tahu nomor nggak kamu? Tunjukin sekarang saya berapa. Ini langsung hilang ini. Begitu hilang, saya mikir lagi. Kulhu. Tapi kan, nanti cekik dari belakang saya biji. Aja gini. Udahlah besok lagi gitu saya. Keluar. Pakai tikar dulu, ada tikar kayak senjata tuh ya. Saya gulung tikar saya keluar dari kuburan. Begitu kira-kira 10 meter, lari saya sekejap. Nah, semenjak itu saya mulai pikir, waduh, ruwet ini. Jadi kalau dipikir benar ya jamaah ya. Nanti saya cerita. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Lipa. Nah, makanya kerap ngobrol Pak Lipa cerita. Ki Ma'ruf protes. Ki Ma'ruf itu kalau bicaranya sering pas ke nomor, banyak tamunya. Saya datanglah ke sana. Gitu ceritanya aja, Pak. Ya, datang ke sana, saya cerita. Saya bawa rokok betul 14. Nah, kalau dulu saya ceramah begini, langsung diramal ini. Saya bawa rokok betul 14 waktu itu. Sama
gula 2 kilo. Nah, ini bisa 214 kan? Kalau dulu. Saya masih ingat betul. Tapi, nah setelah itu ditanya, pada perlu apa? Ada perlu apa? Minta barokah doa, Kiai. Saya ikut arisan supaya arisan saya keluar. Arisan apa? Nasional. Masih ingat kata-kata saya itu. Arisan nasional. Oh, nasional seluruh Indonesia. Kiai seluruh Indonesia. Banyak peserta, banyak gitu Kiai. Mungkin Kiai itu sudah tahu, cuma pura-pura nggak tahu. Ya, udah. Terus saya dikasih amalan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kamu amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. 787. 787. Jangan lebih, jangan kurang. Oh enggak. 789. Ya, ini kamu amalkan. Jangan lebih, jangan kurang. Katanya Kiai. Ngening menstekot. Jadi dikasih amalan, suruh baca bismillah. Kalau malam 789. Jangan lebih, jangan kurang. Ini kembali apa enggak ya saya? Pernah cerita? Yang mana yang? Yang pertama 789. Ya. Hah? Yang pertama itu ya? Iya, pernah cerita bagi yang belum di Kiai ini biar tahu juga. Nah, 789. Wah, Kiai amalkan dapat arisan kamu. Alhamdulillah. Yakin Allah, saya yakin Allah. Saya amalkan, tapi saya ramal juga. 789. Wah, 789 ini nanti. Udah diamalkan. Apa? Diingat, belum diamalkan, belum kan? Ada diajak ngobrol sama Kiai. Saya udah keburu. Mana biaya sini nyawa pamit kan Kiai. Karena sudah mau sore, nanti gak kebagian saya berdiri. Oh ya sudah nggak apa-apa. Amalkan ya. Iya, terima kasih. Keluar saya. Kira-kira keluar dari pintunya Kiai itu adalah sekitar 10 meter, 15 meter. Saya dipanggil lagi. Ya, Dena. Sini. Tadi salah, bukan itu yang benar, bukan 78. Berapa tadi amalan suruh amalin berapa? 789. Salah, bukan itu, salah. Yang benar ini 787. Jangan lebih, jangan kurang. Amalkan. Kamu hasil. Udah hilang 789 saya sudah. Wong itu salah kata Kiai ya. Saya tembak itu jawab 789, 787. Uang apa saya buat? Saya SMP waktu itu. Saya jual sepeda. Jadi sepeda saya jual laku 7.500 Kiai. 7.500 sepeda jeki tanpa sayap gitu, biasa anak muda zaman dulu. Jadi 787 supaya genap 10.000 jadi 10 lembar uang SPP saya tombokin Kiai. Jadi saya beli 10 lembar, satu lembarnya 1.000 waktu itu. Jadi kalau dapetin 350 berarti 3.500.000. Wah, cukup beli motor saya. Bisa bangun rumah saya. Wah, dulu 3 gitu udah bangun rumah, beli motor. Sudah. Ternyata jamaah yang keluar tuh 789. Kenapa itu tidak dibeli buat cadangan sama saya gitu? Ya karena saya diselamatkan oleh Allah. Paham nggak? Saya diselamatkan oleh Allah, nggak terpikir ke situ, sehingga nggak sempat saya makan uang dari perjudian itu. Kok nggak tepuk tangan? Nah, akhirnya saya buat si Malakama. Saya sekolah bawa sepeda, saya langsung kampung, saya jual sepeda itu. Akhirnya begitu pulang saya udah naik sepeda. Bapak saya nanya, "Dah, mau sepeda nah?" Yang cepat cedak, Pak. Yang cepat Ibrahim, ada namanya teman saya Ibrahim. Di teman saya dipinjam Ibrahim. Oh ya tidak apa-apa kalau dipinjam temannya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Seminggu disampaikan dia. Sepeda bendem, mama injem nggak? Iya Pak, injemkan coba gitu saya. Nah kebetulan ada saudara itu beli sepeda, bukan saudara, jadi dekat-dekat lah masih.
di seberang jalan rumah saya itu dekat kuburan sana. Nah bapak tuh main ke sana. Jadi Pak Timbo itu beli sepeda. Bapak saya tuh mungkin kok kayak sepeda anak saya gitu. Begitu pulang dia ditanyain lagi. Sepeda benda sebenarnya atau cuy? Kamu duduk. Sepeda kamu sebenarnya kemana? Dipinjem Pak sama teman Pak. Dipinjem apa yang jual ya? Mata kali jual sepeda Pak. Kok sampai mau jual sepeda Pak? Buat apa Pak? Itu saya jawab. Ya, buat apa Pak? Pak Tibo naruh pada sepeda, harus sepeda ban. Mana aku mau ya? Wah sudah ketahuan. Iya Pak, jual gitu aja Pak. Mas lemes saya, dijual. Buat apa? Buat beli nomor Pak. Apa? Ngamuk bapak saya, marah besar bapak saya. Nah, kakekmu melarat, buyutmu melarat, saya melarat, tidak pernah diajarkan seperti ini nak. Kok kamu siapa yang ngajarin kamu? Iya gue kencing belum Pak gitu saya. Saya dihina terus Pak, kadang-kadang kemarin saya naik motor gini. Coba bapak saya gak bakalan beli nomor gitu saya. Bapak saya diem, gak ngomong apa-apa. Diem bapak. Diem bapak. Coba bapak saya gak bakalan dihina-hina Pak. Saya beli nomor begini Pak, saya pingin mengangkat derajat bapak sebenarnya gitu. Bapak saya langsung diem. Gara-gara itu bapak saya tirakat beli nomor, ya nak boleh tirakat tanda. Belain saya. Ini bapak saya. Bukan bapak saya itu senang nomor enggak. Mungkin terpukul dengan omongan saya ya. Akhirnya saya ke Kiai. Terus saya ke Kiai. Ke Kiai lama-lama Kiai bilang, saya mau bangun pondok. Kamu mau tinggal di sini? Oh mau Kiai. Jadi saya ini santri pertama di Rodatul Ma'ruf. Belum ada ceritanya, pondoknya belum dibikin, saya dipasrahin dulu. Oh, saya baru rencana, jadi Pak Kiai mau bangun pondok Pak. Saya disuruh tinggal di sana. Ya sudah, kapan? Ya udah Pak, lebih cepat lebih baik. Hanya malam minggu saya diantarkan ke sana. Makanya kenapa pengajian ini malam minggu? Karena saya pertama pesantren adalah saya malam minggu. Pas malam minggu Kliwon, saya dipasrahkan ke Ma'ruf. Tujuan saya minta guru-guru kenapa? Bukan saya mau nuntut ilmu, mau cari barokah, tidak. Supaya saya dapat petunjuk dari Kiai ngomong apapun bisa saya ramal, bisa saya mistik untuk jadi dibelikan nomor. Ya tidak perlu bawa rokok dan gula lagi, itu pikiran saya. Jelek apa enggak ini? Jelek saya. Nah, akhirnya begitu pasar, Pak Usman, saya baru rencana mau bangun pondok, diperintah sama guru saya. Nah, karena sudah ada saya di Gelbon Kiai, pada itu Kak Mas Aos dia. Terserah panjenengan sudah Kiai, mau ditidurkan di mana saja anak, di halaman enggak apa-apa. Pokoknya sudah niat masalahin anak saya. Ini bapak saya. Jadi senangnya bapak saya itu, mondok itu, saya tidak lagi senang ke nomor tujuannya. Tapi bapak saya nggak tahu niat saya supaya malah dapat nomor. Bertolak belakang. Alhamdulillah nak, mohon benda gelem dengan pondok, mau di pondok berarti alamat bener anak saya itu. Nah karena niat abah saya itu mondokkan saya jadi anak bener, betul bangga. Dan saya sendiri niatnya nggak sama. Saya malah niatnya untuk dapat nomor lebih gampang. Nah, akhirnya malam pertama jajak sholat saya sama Kiai. Ayo, aku jangan hajat. Jajak sholat hajat. Rakaat pertama baca kuliah ayyuhal kafirun 11 kali. Rakaat kedua kul huwallahu 10 kali. Saya ramal itu 11 1 1 1 kosong. Sambil sholat saya beramal gitu. Demi Allah ya. 4 angka ini 2,5 juta ini gitu ya. Ya, saya lanjut ya. Akhirnya kayak bikin pondok. Singkat cerita, setelah kira-kira 6 bulan saya di pesantren, tidak tahu gimana ceritanya, kok tiba-tiba saya tersadar. Loh, kalau saya begini terus, apa yang saya dapat? Disitulah saya tersadar. Hanya saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk beli nomor.
Gak ada keinginan sedikit untuk beli nomor. Sudah, akhirnya saya sudah masuk. Oh, mau cari pengiran. Kata dia, mun barokah, mun lebejen, nah barokah jun wayahnya nanti wayahnya. Nah, di sinilah mulai masuk ke saya. Setelah 6 bulan. Setelah saya nggak mau sama sekali, Kiai kadang manggil saya kalau sudah malam Jumat itu. Dulu malam Jumat, habis sholat maghrib, saya dipanggil sama Kiai. Ya, ditulis itu 6 angka itu. Ini yang dicari kamu dulu. Ini yang dicari kamu dulu. Cuma, Kiai, saya gelem punten gitu. Untung nggak ada HP. Kalau ada HP WA tak kirimkan ke nas sama saya. Nih nomor 6 angka. Untuk. Tapi Kiai pinter. Habis nunjukin itu, saya dia ngobrol. Nggak bisa keluar dari hadapannya Kiai. Nah, akhirnya saya, ternyata Kiai kalau mau ke situ gampang banget. Itu 6 angka ditulis sama guru saya. Kiai Makruf Siddiq. Tulis sama Kiai. Disitulah saya tersadar jamaah. Makanya begitu saya punya jamaah, punya santri, saya ceramah dulu di Kerawang, sampai jujur di Kerawang dulu saya terkenal Kiai Togel. Kenapa demikian? Setiap saya ceramah tuh Kiai, diramal itu tembus semua Kiai. Akhirnya yang datang ke pengajian situ banyak yang bawa buku notes, termasuk masih ada di Satgas Eko. Dulu Bandar Togel jadi Satgas tapi masih beli togel itu. Ketika saya mau marah dibilang kayak togel, saya sadar, iya, saya dulu niatnya salah. Ini belum di akhirat, di dunia saja sudah dibalas saya di sama Allah itu. Benar lah gitu kan? Akhirnya saya yakin, walaupun awal mereka niatnya jadi togel, saya yakin satu saat niat mereka adalah istiqomah sama dengan saya. Alhamdulillah tidak sedikit dari jamaah-jamaah lama dulu datang ke saya cuma cari nomor, cari togel. Sekarang tidak ada keinginan itu, bahkan hidupnya lebih berkah dari ketimbang dulu masih main togel. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ternyata apa yang saya tanam dipetik juga sama saya. Nah, itu ceritanya Kiai. Tapi sekarang nggak ada sudah. Betul apa enggak? Akhirnya waktu di Cibitung terus saya ngomong begini. Pertama tak lepas aja dulu sama saya. Saya pernah Kiai di mana itu? Mau ke daerah Kerawang. Saya bilang, alhamdulillah jamaah. Sekarang nggak perlu lagi saya jemput. Saya sudah punya mobil baru. Itu plat mobil saya masih merah, nomor sekian. Tembak jempol itu Kiai. Ada tamu datang ke saya Kiai. Minta Romo, dulu dipanggil Romo saya minta rezeki cepat Romo. Rezeki cepat apa? Saya buat bayar utang. Rezeki cepat apa? Nggak ada rezeki cepat itu. Saya minta togel Romo. Apa? Saya bilang ngamuk saya itu. Saya ini Kiai, ngamuk saya ini. Keluar kamu setan dulu. Keluar setan dulu. Dapat seminggu datang lagi Kiai. Dia nyerahin duit, utangnya lunas. Katanya, alhamdulillah Romo. Dikasih Romo sultan saya lunas. Loh, masih apa saya? Kan Romo ngasih saya togel. Kapan? Romo kan bilang keluar setan. Loh, saya dulu kamu keluar kok diramal. Nah itu. Itu dulu. Ini cerita. Jadi jangan kecil hati. Ini ya, apa di balik cerita ini? Sekalipun kamu niatnya nggak baik, kalau sudah datang ke tempat yang baik, kamu nanti akan ikut menjadi baik. Kenapa? Karena ulama Kiai itu punya sinar, punya aura masing-masing. Kamu punya aura. Kalau auranya kita, orang mukmin biasa itu putih. Kalau auranya ulama itu putih kebiru-biruan. Jadi kebiru-biruan. Kalau auranya wali itu hijau ke biru-biruan. Orang kalau yang beraura sinarnya di putih, nanti kalau dekat dengan ulama, begitu pulang sinarnya sudah mulai ke biru-biruan. Makanya walaupun bukan santri, kalau dekat ke Kiai, nanti gayanya kayak Kiai. Betul apa enggak? Ke bawah sudah.
Makanya siapapun kalian, kan sebegitu apa dari dulu. Mau kamu perampok, penjudi, penzina, siapapun kalian. Orang yang tidak sekolah sekalipun, silakan, terserah, itu hak kalian. Tapi kalau kamu mau ikut saya, jangan kamu ragu-ragu. Ayo ulurkan tanganku untukmu, ikutlah bersamaku. Kan gitu saya. Makanya tidak sedikit dari jamaah manakib ini, Jai, ini dulu dari preman, ya rampok juga, germo, pelacur, betul nggak itu? Tapi lebih bagus pelacur, ya mau bertobat, lalu mau jadi istiqomah, mau jadi santri dan kiai, jadi cinta kepada kiai, ikut bersama kiai. Lebih bagus ketimbang ustadz, ya isinya cuma iri dan menghasut, memecah belah, memprovokasi. Lebih baik pelacur mau tobat akan menjadi orang yang baik daripada kiai, ustadz tapi kerjanya cuma menghasut, menghina orang. Lebih baik pelacur yang bertobat. Betul apa enggak? Kenapa pelacur bertobat? Dia berada di dalam kegelapan, tapi begitu menemukan cahaya, sedikit dia akan kejar cahaya itu, sehingga dia mendapatkan cahaya yang terang. Orang yang susah itu orang yang tersesat di dalam terang. Ngerti maksudnya? Dia ahli ibadah, dia ahli ngomong, ahli pidato, ahli ceramah, tapi iri, hasut, mempecah belah, dan nyadar karena itu perbuatan dolim, merasa itu perbuatan benar. Ini yang saya katakan tersesat di dalam terang. Merasa yang dilakukan itu benar, padahal menyusahkan orang lah, menumbuhkan perpecahan. Lebih baik tersesat di dalam gelap dan akan mudah menemukan cahaya yang terang. Tahu nggak orang iri? Orang iri, dengki, hasut ini penyakit hati. Dan penyakit hati ini membuat orang tersesat di dalam terang. Sholat rajin, duha rajin, tahajud rajin, wiridan rajin, tapi iri dan dengki tidak hilang-hilang. Betul? Hidup zaman manakib. Apa yang cocok? Yuk. Oh iya, tadi saya dapat namanya Bu Eni dari Cikarang. Dia sudah kemo 4 kali, harus dikemo 8 kali. Nah, setelah ada obat 1000 doa, dia tidak kemo lagi, kena kanker payudara. Ya, dia minum obat 1000 doa. Alhamdulillah, kemarin hasil labnya dokter menyatakan dia sembuh dari total dari kanker payudaranya. Ini semua kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah. Ayo sekarang sambil siapa yang saya pengen ngerokok dulu? Ya, apa kesannya pakai angin sebenarnya ini?